Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Pagi hari ini kita akan membahas tujuan Tuhan bagi manusia. God purpose in our lives. Tujuan Tuhan bagi kita manusia ini. Kita akan selidiki firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini, yang akan saya mulai ambil dari Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai 28. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, bahwa kami boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan dan jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Bapa dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kita akan membahas tujuan Tuhan bagi manusia. Dan hari ini adalah hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021. Mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 28. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Saya mulai dari ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Semua ini harus kita garis bawahi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitanya kita lingkari. Jadi kita tahu bahwa ini sedang berbicara tentang Tritunggal, Kudus Tuhan Yang Maha Esa, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Namun Tuhan tidak pernah berkata untuk memberikan dominion atas manusia. Karena itu penjajahan di muka bumi ini bertentangan dengan firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita mempelajari kitab Kejadian ini, kita menemukan bahwa semua ciptaan menampilkan rancangan, kuasa, dan kebaikan Tuhan. Tetapi hanya manusia yang dikatakan diciptakan menurut gambar Tuhan. Dan bahkan dikatakan di sini, baiklah kita menjadikan manusia. Waktu Tuhan menciptakan terang, dia berkata, jadilah terang. Hendaklah bumi mengeluarkan hasilnya, dan sebagainya itu. Tapi tentang manusia, Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan Tuhan tidak berfirman, jadilah manusia. Tapi Tuhan berkata, marilah kita menjadikan. Ini penciptaan. Dengan demikian, Tuhan memiliki tujuan bagi kehidupan manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang dirancang menurut gambar Tuhan. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, yaitu pada hari yang ke-6. Karena kita manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, maka sudah selayaknya kita merefleksikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Hal ini berarti kita harus menampilkan karakter Tuhan dan nilai-nilai yang terdapat di dalam karakter tersebut. Karena kita diciptakan segambar, serupa dengan Allah itu sendiri. Karena itu kita harus mencerminkan kepribadian Tuhan itu, karakter Tuhan itu, nilai-nilai Tuhan yang terdapat di dalam karakter itu. Dan yang terpenting itu adalah God is love. Tuhan itu kasih. Ini bukan statement,
tapi adalah ini bukan sebuah definisi, tapi ini adalah sebuah statement. Maaf, saya ulang. God is love bukanlah sebuah definisi, tapi sebuah statement yang dikatakan Tuhan. God is love. Dan God is love ini tidak berubah apapun kondisinya. Karena itu kita pun harus merefleksikan ini. Untuk itu kita harus mengisi bejana kita ini dengan kasih Allah itu sendiri. Nah, itu teruji pada waktu kita mengalami masalah di dalam kehidupan ini. Apa yang keluar dari bejana ini melalui mulut kita ini? Itu menunjukkan apa yang terdapat di dalam hati kita itu sendiri. Berapa banyak kita mengasihi Allah itu. Pada saat kita tidak mencapai tujuan hidup dalam menjalani kehidupan ini, kita mungkin menyimpang dari tujuan mula-mula yang Tuhan berikan kepada kita saat Ia menciptakan kita. Pencapaian rencana hidup datang dari melakukan hal-hal yang bermanfaat, bermakna, dan bertujuan yang memiliki nilai-nilai ilahi. Hal ini dimulai dari pekerjaan yang melibatkan keterampilan dan hasrat yang disertai keinginan yang kuat untuk mencapainya, dan juga disertai dengan hubungan antara sesama manusia yang melibatkan memberi dan menerima. Giving and receiving. Take and give. Bersahabat dengan orang-orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan akan memberikan dampak yang besar di dalam kehidupan kita. Saat kita merasa hidup kita tidak bergerak dan tidak menghasilkan buah apapun, hendaklah kita berpikir ulang terhadap segala sesuatu yang telah kita kerjakan sejauh ini. Apakah kita telah mewujudkan rencana Allah yang ditetapkan bagi kita sejak Tuhan menciptakan kita di dalam kehidupan kita ini? Pertanyaan ini harus bergaung di dalam pikiran kita untuk menelaah kembali kenapa kita belum mencapai tujuan Allah di dalam kehidupan kita ini. Apakah kita telah bekerja dengan sia-sia? Menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Kita meninggalkan rumah dan pergi ke kantor, ke tempat kita bekerja. Saat hari masih pagi, kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari di kantor, di tempat bekerjaan, di mana kita bekerja, sampai keletihan menjemput kita. Lalu kita pulang dan duduk di depan televisi, menghabiskan waktu malam sebelum rebah terbaring dalam kelelahan setelah bekerja sepanjang hari. Sebagian dari kita bekerja lagi setelah pulang dari tempat pekerjaan pertama untuk mengumpulkan uang pensiun atau mengumpulkan untuk sesuatu yang lain. Apakah kita merasa puas dan bahagia dengan apa yang kita kerjakan tersebut? Dari mana datangnya kepuasan dan kebahagiaan kita tersebut? Merupakan tanda tanya yang harus kita jawab di dalam kehidupan kita ini. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-15 berkata, saya kutip, oleh sebab itu, aku memuji kesukaan karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Nah, apakah kita berani mengatakan bahwa sukacita seperti ini menjadi ciri hidup pekerjaan kita? Apakah kita benar-benar merasa puas dan bahagia dengan pola hidup dalam keterburu-buruan seperti ini sepanjang hari? Jika tidak, kita mungkin perlu memikirkan kembali tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada kita pada saat Ia menciptakan kita. Untuk dapat mengetahui tujuan hidup seperti yang dimaksudkan oleh Sang Khalik, yaitu Sang Pencipta, maka selayaknya lah kita bertanya kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita, apakah tujuannya bagi kita di dalam kehidupan ini? Dan jawabannya akan kita peroleh dari manual yang telah Allah siapkan bagi kita, dan manual itu bernama Alkitab. Segala sesuatu ada manualnya. Orang yang membuat televisi menyiapkan televisi. Bagi yang bermerek Sony, yang menyiapkan manual bagi Sony. Kendaraan ada manualnya. Manusia yang diciptakan Tuhan ada manualnya bagaimana menjalankan kehidupan ini. Alkitab. Dan itu diberi contoh dan teladan bagaimana cara menjalani kehidupan ini oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ketiga.
Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat 1 sampai ke 3 berkata sebagai berikut. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Ini Salomo. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 3. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Gunanya apa sih? Nah, pengkhotbah 1 ayat 2 yang berkata kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat ini menjelaskan tentang tema kitab pengkhotbah, yaitu bahwa seluruh kegiatan kita sebagai manusia di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada artinya dan tidak ada tujuannya ketika segala sesuatu yang kita kerjakan di bawah kolong langit ini dilakukan terlepas dari kehendak Allah, terlepas dari persekutuan dan kegiatan kasih Allah di dalam kehidupan kita ini. Kitab ini, kitab pengkhotbah maksudnya, juga menekankan bahwa ciptaan itu sendiri tunduk kepada kesia-siaan dan kerusakan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Alam pun tidak dapat memberikan petunjuk kepada manusia tentang makna kehidupan mereka di dunia ini. Karena alam tidak menciptakan manusia dan alam pun tidak pernah akan dapat bersatu dengan manusia. Karena alam itu bukanlah roh. Sedangkan manusia itu adalah makhluk roh. Jadi alam tidak pernah akan dapat bersatu dengan manusia. Walaupun ada pengajaran-pengajaran seperti itu. Mari kita bersatu dengan alam. Atau bertanya kepada alam untuk mencari makna kehidupan. Nah, kalau kita ingin bertanya tentang makna daripada mobil, kita harus bertanya kepada orang yang membuat mobil tersebut. Karena Allah yang menciptakan kita, kita harus bertanya kepada Dia yang menciptakan kita tentang tujuannya pada saat Ia menciptakan manusia. Sedangkan bagian tubuh kita ini memiliki banyak organ, Allah menciptakannya dengan tujuan tertentu. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, dan sebagainya ini. Segala sesuatu diciptakan dengan tujuan. Dan manusia selengkap seutuhnya, yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, diciptakan oleh Tuhan segambar dengan Dia, dengan tujuan. Tuhan menempatkan tujuan tersebut di dalam kehidupan manusia itu. Nah, kita akan selidiki terus ini. Jadi, kesimpulan pertama kita katakan tadi, kita tidak dapat bertanya kepada alam tentang tujuan hidup. Dan kita tidak akan pernah dapat bersatu dengan alam. Karena alam itu bukan roh. Tujuan penulis kitab pengkhotbah, yaitu Salomo anak Daud, ialah untuk menghancurkan semua harapan palsu umat manusia kepada dunia sekular semata-mata. Salomo ingin pembacanya melihat kenyataan-kenyataan serius, dimulai dari kejahatan, ketidakadilan, dan kematian, serta menginsafi bahwa hidup terlepas dari Allah itu sia-sia dan tidak akan menghasilkan kebahagiaan sejati. Karena pada waktu manusia meninggalkan dunia ini, manusia akan berhadapan dengan Allah untuk hidup kekal bersama Allah atau hidup dalam kekekalan terpisah daripada Allah. Karena itu kita harus mengerti, menyelidiki tujuan Allah itu sendiri agar dapat membawakan kebahagiaan kekal suatu saat di dalam kehidupan kita ini, beyond the grave, di balik lubang kubur. Bukankah hal ini juga yang kita lihat pada hari-hari ini selama masa pandemi ini? Keputusasaan, kejahatan meningkat di mana-mana. Kita lihat hal-hal yang belum pernah kita lihat, kita saksikan bertambah banyak pada hari-hari ini. Di luar Tuhan, manusia tidak berdaya melakukan apapun juga. Bersama Tuhan, kita akan dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Nah, pemecahan persoalan ini terdapat di dalam iman dan percaya kepada Allah. Karena Dialah yang menciptakan kita. Hanya ini yang menjadikan hidup itu bermakna. Karena Allah itu bermakna, Dia menciptakan manusia dengan makna. Kita harus melihat lebih jauh dari hal-hal duniawi kepada hal-hal surgawi untuk menerima pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Kita dapat lihat itu sebagai referensi dalam Pengkhotbah 3 ayat 12 sampai dengan 17, Pengkhotbah 8 ayat 12 sampai 13.
serta Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Jadi sekali lagi, Allah menciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Tujuan yang pertama itu adalah agar kita dapat menikmati Tuhan seumur hidup kita. Sudah barang tentu kita hanya dapat menikmati Tuhan jika kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita sehingga kita berada di mana Ia berada. Dan kita dapat menikmati Dia sepanjang kekekalan di dalam kerajaan surga. Apakah yang dilakukan Tuhan pada saat Ia menciptakan manusia yang berbeda dengan segala sesuatu yang diciptakannya sebelum Ia menciptakan manusia? Kita tahu Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 sebelum Ia masuk peristirahatan pada hari ke-7. Dengan demikian manusia diciptakan untuk memulai hari mereka dengan peristirahatan pada hari ke-7. Jadi sebelumnya, 5 hari sebelumnya Allah menciptakan segala sesuatu. Apa yang berbeda antara menciptakan manusia dan bumi, galaksi, serta segala isi yang ada di dalam dunia ini? Perbedaan mencolok yang dilakukan Tuhan pada saat Ia menciptakan manusia yang berbeda dengan segala sesuatu yang diciptakannya adalah bahwa Ia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Tidak ada yang lain. Dengan demikian, manusia hidup merefleksikan gambar Sang Khalik. Karena manusia diciptakan segambar dengan rupa Tuhan, maka manusia itu otomatis merefleksikan gambar Tuhan itu. Sama seperti kalau kita berdiri di depan kaca, apa yang kita lihat itu adalah refleksi daripada diri kita. Nah, kita ini merefleksikan Tuhan yang menciptakan kita segambar dengan Dia itu. Sehingga waktu orang lewat, orang mengetahui atau berpapasan dengan kita atau melihat kita, orang mengetahui tentang siapa Allah itu sesungguhnya. Yaitu merefleksikan karakter Allah yang memiliki nilai-nilai keilahian itu. Pada saat manusia pertama jatuh dalam dosa, dosa telah merusak gambar Allah yang terdapat pada manusia yang diciptakannya itu. Broken image of God terjadi. Dengan demikian, dosa telah merusak nilai-nilai keilahian, yaitu karakter Allah yang melekat pada manusia pada awal Tuhan menciptakan manusia tersebut. Namun demikian, Allah tidak membiarkan gambarnya tetap dalam keadaan rusak. Tidak sama sekali. Allah Bapa melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus telah meriset kembali gambar Allah tersebut seperti pada saat Allah menciptakan manusia tersebut. Yaitu berlaku bagi orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, yang dosa mereka dihapuskan dalam kuasa darah mereka, dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Hal ini terjadi pada saat orang berdosa percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka pada saat tersebut, dosa orang percaya tersebut dibayar oleh Tuhan Yesus dengan darahnya, dan dosa mereka yang percaya kepadanya dihapuskan pada saat itu juga. Dan gambar Allah yang telah rusak tersebut dikembalikan pada posisi semulanya. Sehingga setiap orang Kristen seharusnya mendemonstrasikan karakter Allah yang penuh kasih tersebut sebagai refleksi rupa Allah. Nilai-nilai keilahian, God is love, karakter Allah yang tidak berubah ini. Jadi kita melihat tujuan pertama Tuhan menciptakan manusia adalah manusia menunjukkan rupa Tuhan. Artinya, jika manusia dalam tabiatnya mencerminkan Allah yang jahat dengan membunuh, berzinah, berkata-kata kotor, mencaci maki, dan sebagainya, dan hari-hari ini penuh dengan hoax, maka dunia akan melihat gambar Allah seperti yang kita tampilkan kepada mereka. Karena Allah adalah roh dan tidak terlihat. Jadi dunia melihat karakter Allah dalam perilaku orang-orang percaya. Jika orang percaya menampilkan karakter Allah yang menyesatkan, maka mereka memanggil kita orang munafik karena kita tidak mencerminkan kepribadian Allah, yaitu karakter Allah yang mempunyai nilai-nilai yang luhur ini tadi, seperti yang telah disampaikan tadi. Tuhan itu sendiri menginginkan agar karakternya dimanifestasikan melalui kita
makhluk ciptaannya yang telah mengalami kelahiran baru. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa Allah menciptakan malaikat sebelum Ia menciptakan manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab tidak menjelaskan bahwa malaikat diciptakan dalam gambar Allah. Bahkan pada saat malaikat jatuh dalam dosa melalui pemberontakan mereka, malaikat tidak memiliki kesempatan untuk bertobat. Tidak. Destinasi mereka pada saat mereka jatuh di dalam dosa adalah the lake of fire, lautan api di dalam kekekalan. Berbeda dengan manusia yang jatuh di dalam dosa, karena manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, manusia diberikan kesempatan untuk bertobat. Saya katakan diberi kesempatan karena manusia dapat memilih berdasarkan free will, kebebasan berkehendak yang Allah berikan kepada mereka, memilih untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, atau menolak dan hidup di dalam kekekalan lautan api neraka. Tidak ada malaikat yang bisa memanifestasikan rupa Allah, karena mereka berdasarkan Alkitab tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, hanya manusia dikatakan. Itu adalah hak istimewa yang unik yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan kita bertanggung jawab akan hal ini, agar kita dapat merepresentasikan rupa, yaitu karakter dan nilai-nilai ilahi itu di dalam kepribadian kita, kehidupan kita, keseharian ini. Manusia diciptakan menurut rupa Allah untuk apa? Untuk mewujudkan gambar dan karakter Allah itu sendiri. Begitu kita memahami hal ini, kita akan melihat bahwa seluruh tujuan Yesus mati bagi kita dan menebus kita adalah agar kita dapat dibawa kembali ke tujuan awal Allah bagi kita untuk merepresentasikannya, menunjukkan karakternya. Musa misalnya, sebagai contoh, kali pertama memang betul kepada Musa dimintakan untuk memukul batu karang sebagai lambang bahwa Yesus yang adalah batu karang harus mati untuk menebus dosa ini, agar air kehidupan itu keluar. Tapi pada kali keduanya, Allah berfirman kepada Musa, berkatalah kepada batu karang. Tapi Musa tidak berkata, melainkan memukul batu karang kali keduanya. Dia membuat sebuah kesalahan yang besar, karena Yesus telah ditentukan mati satu kali, bukan dua kali. Sedangkan Musa menunjukkan Yesus harus mengalami hal yang sama dua kali, karena itu dia merepresentasikan Allah yang salah di dalam kehidupannya. Dia tidak menikmati masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi kita wajib merepresentasikan karakter Allah yang memiliki nilai-nilai ilahi di dalam kehidupan kita. Misalkan kita menggambarkan ini dalam bentuk grafik, jadi akan perjalanan hidup ini di dalam merepresentasikan karakter Allah ini. Karena seringkali kita berdoa kita ingin menjadi seperti Yesus, dalam arti menjadi mirip dengan karakter Yesus yang adalah kesempurnaan daripada Allah itu, bukan? Nah, misalkan kita menggambarkan ini dalam bentuk grafik, pikirkan tujuan Tuhan bagi manusia seperti garis lurus yang sedikit naik. Karena tujuan Tuhan bagi manusia adalah progresif. Mengalami progres, maju, tidak stagnansi. Itulah tujuan Tuhan bahwa manusia harus maju dalam garis lurus ini ke atas. Tapi di suatu tempat di awal garis lurus itu Adam jatuh. Jadi manusia yang berdosa akan mengalami penurunan drastis karena pikiran mereka setelah manusia jatuh di dalam dosa dikontrol oleh keinginan berdosa. Karena manusia telah memilih untuk menjauhkan diri dari Allah karena segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata seperti yang tertulis dalam Kejadian 6 ayat 5. Manusia pada dasarnya memiliki hati yang jahat, kata Tuhan. Kejadian 6 ayat 5. Mereka mengikuti itu. Garis lurus menuju ke atas saat sebelum manusia jatuh dalam dosa. Garis lurus sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kini berbalik arah seperti terjun bebas dalam bentuk garis lurus ke bawah menuju jurang maut tanpa ada manusia yang sanggup
menahan lajunya jalan garis ke bawah tersebut, apalagi membalikkan garis yang menuju ke bawah itu kembali ke atas. Apa yang Yesus lakukan dalam hal ini? Yesus turun ke tempat terendah di mana manusia berada. Dia datang sebagai manusia. Dia yang tidak mengenal dosa, Alkitab mengatakan telah dibuatnya menjadi dosa karena kita manusia yang berdosa, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Dan Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib mengangkat mereka kembali ke garis lurus menuju ke atas, di mana Yesus berada dengan mati bagi kita untuk membayar upah dosa mereka. Jadi satu-satunya pribadi yang dapat menahan laju jalannya terjun bebas dalam garis turun ke bawah tersebut adalah Yesus yang membalikkan kembali 180 derajat agar kita dikembalikan kepada posisi semula, agar kita mengalami progres masuk ke dalam hadirat Allah itu dan menikmati Yesus seumur hidup kita di dalam kekekalan abadi. Sekarang manusia sedang dibawa kembali ke garis lurus semula menuju ke atas ke tempat kediamannya sebagaimana rencana awal Tuhan bagi manusia. Sudah diriset kembali oleh Tuhan Yesus. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh tujuan Allah bagi manusia terpenuhi di dalam Yesus yang mengangkat kita sekalian dari dosa dan kegagalan kita serta mengembalikan kita ke posisi awal, yaitu posisi sebelum kejatuhan Adam di dalam dosa. Tapi kemudian sekarang kita perlu memahami apa tujuan Tuhan. Apa itu garis lurus? Yaitu untuk mencerminkan rupanya. Jadi tidak cukup hanya mengatakan bahwa dosa-dosa kita telah dibayar dengan darah Kristus. Apa artinya dosa-dosa kita telah dibayar oleh darah Kristus? Apa artinya kita sebagai orang berdosa telah diampuni? Apa artinya dosa kita telah dibasuh habis oleh darah Tuhan Yesus dan kita dikembalikan kepada posisi semula? Dilahirkan kembali. Apa artinya kita ditempatkan pada garis lurus tersebut? Akan diamkan kita atau bergerak ke kita merepresentasikan rupa Allah, karakter Allah yang memiliki nilai-nilai luhur tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kita, agar lebih banyak lagi jiwa dimenangkan. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan senang hati mengatakan, ya, dosa-dosa saya telah dibayar dengan darah Kristus. Tapi artinya, apakah setelah itu kita diam karena kita telah selamat dan kita tidak peduli kepada orang-orang lain? Setelah kita dikembalikan ke posisi awal dan kini kembali berada di garis lurus yang menuju ke atas tersebut, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya diam tanpa melakukan sesuatu apapun di sepanjang garis lurus tersebut? Jika itu yang kita lakukan, kita mengalami stagnansi, tidak bergerak, mati. Kita perlu mengerti dan memahami maksud dari Kristus membayar upah dosa kita dengan darahnya yang tercurah di Golgota. Kita dikembalikan pada posisi semula, sama seperti posisi sebelum Adam jatuh dalam dosa, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, tapi justru maju bersama Kristus, pemimpin kita, agar kita dapat bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus Kristus tersebut. Dalam karakter Allah yang kita tampilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu ketika Yesus datang ke dunia, dia tidak datang hanya untuk mati bagi dosa-dosa kita saja, tapi ia juga datang untuk menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Karena Yesus pun pernah hidup sebagai manusia, sehingga kita dapat belajar dari kehidupan Yesus sebagai manusia tersebut. Perhatikan baik-baik apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Kehidupan yang Yesus jalani selama 33 tahun di dunia ini seharusnya menjadi contoh bagi kita sekalian, agar kita dapat meneladani, saya katakan, meneladani kehidupan Yesus Kristus itu untuk mencerminkan rupa Allah, yaitu karakternya, nilai-nilainya yang terdapat dalam karakter Allah itu. Belajar tentang ketaatannya kepada Bapa dan orang tua
kerajinannya, tanggung jawabnya sebagai anak sulung dalam keluarga di mana ia dibesarkan. Pada saat ia disalibkan, ia mempercayakan Yohanes, murid yang dikasihnya, untuk merawat Maria ibunya yang mengasuhnya selama di dunia ini. Komitmennya terhadap tugas dan tujuan kedatangannya ke dunia ini, kerendahan hatinya untuk mau belajar hukum Taurat dari orang-orang Farisi, pemimpin agama yang tercatat di dalam Alkitab pada saat ia berumur 12 tahun. Kelembutan hatinya, ia datang tidak untuk menghakimi, tapi justru untuk menyelamatkan orang berdosa. Seperti apa? Seperti kasus wanita yang tertangkap berzina yang oleh kaum Farisi ingin diadili. Empati yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada keluarga Lazarus dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus sempat mencucurkan air mata di sana karena dia merasa sedih akibat daripada efek dosa yang membawa kematian yang terlihat pada Lazarus. Menjadi berkat dimanapun ia berada. Ia mengubah air yang tawar menjadi anggur pada pesta pernikahan di Kana pada pertama kalinya, sebagai mujizat pertama. Merubah ketawaran hidup menjadi sesuatu yang manis, sesuatu yang bermanfaat, yang diperlukan di dalam kehidupan itu sendiri. Karena itu kita juga dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Nah, anggur di dalam hal ini, air berubah menjadi anggur. Anggur adalah sebuah lambang kemanisan, lambang kebahagiaan yang dapat dicicipi. Air yang tawar rasanya, sifatnya diganti dengan sesuatu yang enak, yang dapat dicicipi, sesuatu yang manis di dalam kehidupan itu sendiri. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Yesus memimpin dengan memberikan contoh sebagai seorang pemimpin yang menempatkan nilai-nilai moral yang absolut dengan mengatakan dalam Markus 11 ayat yang ke-17, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Yesus juga memperhatikan kesejahteraan para murid-muridnya. Yesus memiliki stres yang jauh lebih besar dari kita sekalian, tekanan yang jauh lebih besar dan tanggung jawab yang lebih besar daripada kita semua. Namun ia tetap santai, bersukacita dan murah hati dengan orang-orang karena Yesus selalu memperhatikan perawatan jiwa, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi para murid-muridnya. Dalam kasus rumahku yang disebut rumah doa tersebut, Yesus marah, melampiaskan kemarahannya karena dia menginginkan moral tersebut dikembalikan, karena pada waktu itu orang-orang melakukan pelencengan daripada ketetapan semula. Karena ditetapkan dalam hukum Taurat, orang dari tempat jauh yang membawa korban persembahan mereka yang ingin diberikan sebagai korban persembahan bakaran atau korban penghapusan dosa harus dicek terlebih dahulu oleh imam yang ada di setempat. Nah, justru pada saat itulah di Bait Allah ini mereka bermain dengan mengatakan bahwa bahwa binatang korban tersebut tidak layak untuk dipersembahkan, dan karena itu mereka harus membeli korban bakaran kembali atau korban penghapus dosa kembali dengan yang ada di tempat itu. Dan mereka mark up, mereka menaikkan harganya. Dan Yesus melihat kebobrokan moral di dalam hal ini. Bagaimana kalau orang itu miskin dan tidak dapat membayar harga yang sudah di mark up? Apakah mereka tidak boleh beribadah? Yesus melihat akan kebutuhan ini. Ingat, God is love. Kasihnya sama. Baik kepada orang miskin, orang kaya, orang sakit, orang berkebutuhan. Kasihnya tidak berubah. Karena itu, moral ini kembali dia kembalikan dengan memarahi orang-orang tersebut. Di dalam hal ini. Ini adalah sesuatu yang baik yang harus kita lihat, bukan sesuatu yang untuk diajarkan. Yesus marah, karena itu marilah kita marah-marah. Bukan seperti itu. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 18, Alkitab secara eksplisit menunjukkan kepada kita pada hari-hari ini bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan kesejahteraan jiwa murid-muridnya, dan ia pun tahu bahwa tidak semua orang yang mencarinya memiliki tujuan atau motif yang baik atau yang positif. Yang pada akhirnya kita bisa lihat apa yang Yesus kerjakan di dalam hal ini berbeda daripada apa yang kita pikirkan. Kita kutip Matius 8 ayat 18.
Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, yaitu Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lihat ini. Ketika orang banyak mengelilingi dia, justru pada saat orang banyak mengelilingi dia, dia katakan, ayo kita bertolak ke seberang yuk. Tuhan Yesus menjadi model bagi kita. Bagaimana caranya kita hidup dalam ritme kasih karunia Tuhan. Pengkhotbah 3 secara jelas juga menunjukkan kepada kita bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu bekerja dan ada waktu beristirahat. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Ada waktu-waktu yang disebutkan dalam Pengkhotbah 3 ini dapat merupakan batasan yang tidak dapat dilanggar. Ada waktu untuk menyendiri dan ada waktu juga untuk bersama-sama. Yesus menerapkan ini, moral-moral ini dikembalikan. Dia menempatkan ini di dalam kehidupan ini supaya kita dapat belajar dari segala-galanya dengan menjadikan Yesus teladan di dalam menjalani kehidupan ini sendiri. Dan tidak semua orang yang datang pada waktu itu memiliki motif yang baik, yang positif. Karena di ayat-ayat yang lain, Yesus mengatakan, sebenarnya engkau mencari aku bukan karena pribadiku sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Dan engkau membutuhkan aku untuk menebus dosamu. Ia secara jelas menjelaskan, engkau mencari aku karena engkau telah makan. Dia memperbanyak roti kan, 5 roti, 2 ikan, sehingga dapat memberi makan kepada banyak orang, 5.000 orang. Laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan mereka mencari sesuatu yang seperti ini. Makanya dalam ayat yang berikutnya dikatakan, carilah sesuatu yang bertahan. Ya, yang tidak membuat kita lapar kembali di dalam hal ini. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Kemudian dia mengatakan, I'm the bread of life. Itu yang dikatakannya. Jadi dia melihat motif-motif, dia mengetahui akan hal ini. Dan selain daripada itu, dia menempatkan pada posisi yang benar. Sedangkan pada hidup hari-hari ini, kalau kita melihat orang banyak seperti itu, kita akan mengatakan, ya pasti Roh Kudus mengirim mereka. Jadi sebelum Roh Kudus mengatakan berhenti, jangan berhenti. Sekalipun kita terpapar akibat daripada keletihan. Di dalam segala sesuatu ada batasan. Tuhan pun menciptakan batasan dengan mengukur sehari sebagai 24 jam. Jadi kita harus mengapresiasi apa yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita ini. Semua yang dilakukan Yesus saat ia berada di dunia ini dapat kita pakai sebagai pembelajaran bagi kehidupan kita. Karena semuanya ini menunjukkan bagaimana Tuhan menginginkan manusia untuk hidup di bumi ini. Relasinya dengan Bapa Surgawi, mengambil doa di saat pagi hari dan sebagainya ini. Bagaimana dia menghadapi orang Farisi dan sebagainya. Kehidupan Yesus adalah demonstrasi bagaimana Allah menginginkan manusia untuk hidup. Jadi, jika kita ingin tahu bagaimana kita seharusnya hidup, maka kita dapat membuka buku manual bagi kehidupan manusia, yaitu Alkitab, dan mulai mempelajari dan melihat tentang bagaimana Yesus menjalankan kehidupannya selama berada di dunia ini. Yesus telah mendemonstrasikan bagaimana cara hidup yang sesungguhnya. Tadi telah kita pelajari sebagian. Dan juga tertulis lebih luas. Dia tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya dengan motif yang baik. Seperti wanita yang tertangkap berzina, Zakius, dan semuanya. Nikodemus, orang Farisi ini. Lihat pola dia berbicara. Lihat pola dia menjalani kehidupannya. Jam doanya, jam istirahatnya, pola empatinya terhadap orang-orang di dalam lingkungannya. Semuanya dapat kita pelajari. Bukan hanya sekedar belajar bahwa Yesus mati bagi kita untuk menebus dosa, tapi cara dia menjalankan kehidupan ini wajib kita pelajari. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Dan kita ingin memiliki karakter Allah melalui apa yang Yesus kerjakan ini. Lihat di Perjanjian Lama misalnya. Tidak ada satu contoh pun yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tuhan memberikan perintah. Semua orang tahu 10 perintah Allah. Dan tidak seorang pun yang dapat melakukan perintah itu. Selalu gagal. Yang juga merupakan gambaran bagaimana Tuhan ingin manusia hidup. Tuhan berikan 10 perintah Allah. Ini loh cara hidup, ini instruksinya. Apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama adalah bayangan akan apa yang akan terjadi sesungguhnya dalam Perjanjian Baru. Semua hukum yang Tuhan berikan kepada manusia tentang hubungan timbal balik adalah bayangan dari apa yang akan terjadi dalam Perjanjian Baru. Bahkan 10 perintah Allah. 4 perintah pertama menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Dan 6 perintah yang berikutnya menyangkut hubungan antara sesama manusia. Karena itu nanti kita pelajari
apa yang Yesus simpulkan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dalam 2 ayat. Kita pelajari nanti. Yesus menyimpulkan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dalam perjanjian lama dengan 2 kalimat, dengan 2 ayat. Dia mengatakan seluruh hukum dan kitab para nabi dapat diringkas dalam 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tertulis dalam Matius 22. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dan referensi yang lainnya adalah Lukas 10 ayat 27. Dalam 2 ayat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 2 kalimat itu, seluruh kewajiban manusia diringkas. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan, kemampuan, akal budimu, dan kasihlah sesama manusia. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi diringkas dalam hal ini. Kalau dilihat 10 perintah Allah, ya ada di dalam 2 kalimat ini. Yang pertama, 4 yang pertama, berhubungan dengan Tuhan. 6 perintah yang berikutnya, 6, 7, 8, 9, 10 dalam 10 perintah Allah, melibatkan hubungan antara sesama manusia. Tetapi jauh lebih baik untuk memiliki contoh yang menunjukkan kepada kita bagaimana hal itu harus dilakukan. Dan Yesus telah melakukannya bagi kita. Sebuah pembelajaran yang sungguh-sungguh sangat berharga. Kalau hanya diberikan sekedar teori, kita tidak tahu bagaimana menjalankannya. Perhatikan baik-baik saat ini. Mari kita pertimbangkan dengan baik-baik. Jika saya mencoba untuk mengajar seseorang berenang, ada 2 cara yang bisa saya lakukan. Yang pertama, saya bisa menjelaskan kepada orang tersebut di papan tulis dengan menggambar berbagai diagram tentang bagaimana ia harus menggerakkan tangannya, bagaimana ia harus menggerakkan kakinya, bagaimana cara ia harus mengatur pernafasannya, dan seterusnya. Dan kemudian saya katakan, oke, sekarang tiba saatnya untuk mempraktekkan apa yang telah engkau pelajari di kelas bersama saya hari ini dengan pergi ke sungai atau pergi ke kolam berenang atau pergi ke kolam renang dan ikuti seluruh instruksi yang telah engkau lihat dan pelajari tentang berenang selama engkau berada di kelas bersama saya sepanjang hari ini tadi. Ikuti. Nah, itulah hukum Taurat. Ikuti semuanya. Orang tersebut pasti tidak akan dapat belajar berenang seperti itu. Bahkan jika ia mempelajari dengan cermat sekalipun semua diagram yang saya gambar di papan tulis, ia pasti belum bisa berenang. Cara mengajar seperti ini tidak baik, kurang efisien, dan tidak relevan untuk mengajar orang berenang. Tetapi jika saya membawa orang tersebut ke sungai atau ke kolam renang dan berkata, nah, sekarang perhatikan bagaimana cara saya berenang ya, sambil mengajarkan orang tersebut bagaimana menggerakkan kaki dan tangan saya dan bagaimana mengatur pernapasan dalam berenang. Dan membimbing orang tersebut berulang kali saat memperagakan bagaimana cara berenang. Bukankah orang tersebut akan mengerti lebih baik bagaimana cara belajar berenang dalam praktek kerja yang nyata? Sama aja seperti seorang sudah belajar ilmu kedokteran dengan membaca buku, ya membaca dari buku mengerti secara baik bagaimana melakukan operasi usus buntu. Aku sudah belajar, marilah aku operasi usus buntumu. Tidak ada seorang pun yang mau memberikan dirinya untuk dioperasi, bukan? Dia harus melalui tata cara belajar untuk menjadi seorang ahli bedah, melalui pendidikan pendidikan seorang ahli bedah yang berlangsung sekian tahun. Tidak bisa dengan segera, itu pun harus dilakukan di bawah bimbingan seorang dokter yang sudah ahli, menunjukkan bagaimana cara memegang pisau, bagaimana cara membelah lapisan demi lapisan, bagaimana jika perdarahan terjadi dan menghentikannya, bagaimana cara memotongnya, bagaimana cara menjahitnya, bagaimana cara menutupnya lapisan demi lapisan sampai manusia itu dapat sehat kembali. Obat apa yang telah diberikan harus diberikan setelah itu dan sebagainya. Ini adalah praktek kerja nyata. Yesus melakukan ini di dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat bahwa instruksi tidak pernah sebaik contoh yang diberikan dalam praktek kerja nyata. Contoh dalam praktek kerja nyata selalu lebih baik dari mengajar secara teoritis. Itulah kehidupan Kristus yang hidup mempraktekkan kasih karunia. Sehingga semua kita yang belajar langsung daripadanya dapat mencontoh. Jadi semua kita yang belajar langsung
dapat mencontoh perilakunya yang menggambarkan karakter Allah karena kesempurnaan Allah dinyatakan dalam Kristus Yesus. Yesus memberikan pengampunan saat ia disakiti, tangannya terentang di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ia mengambil inisiatif. Ini contoh dalam praktek kerja nyata, bukan teori. Ia memberkati orang-orang yang kelaparan, berikan mereka makan. Ia mengajarkan dan melakukan sehingga kita dapat mencontoh. Bukan ada dia mengejar secara teori, tapi dia mempraktekkan apa yang diajarkan sehingga kita dapat melakukan apa yang ia lakukan sebagai contoh di dalam kehidupan ini. Kita dapat mengatakan bahwa perjanjian lama adalah instruksi. Dalam perjanjian baru, kita memiliki sebuah contoh yang langsung dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus menunjukkan melalui hidupnya apa artinya menjadi manusia. Bagaimana kita seharusnya hidup ketika Alkitab mengatakan kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Apa artinya? Artinya Kristus telah menggenapi seluruh hukum Taurat itu dalam kehidupannya dan memberikan teladan bagi kita sekalian ketika ia meringkas seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi menjadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan dan akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri yang telah dipraktekkannya di dalam kehidupan kita ini. Inilah tujuan awal Allah pada saat menciptakan manusia, karena di dalam rangkuman yang dikatakan Yesus ini terdapat kepenuhan karakter Allah yang penuh dengan kasih itu. Segala sesuatu yang lain sangat bergantung kepada rangkuman yang diberikan Yesus ini. Jika kita tidak memiliki Kristus yang dapat meneladani bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini, maka sudah barang tentu kita harus kembali menjalani segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat tersebut, bukan? Kesalahan yang dilakukan banyak orang Kristen adalah mereka dengan mudah mengatakan bahwa mereka tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Namun mereka tidak hidup sesuai kasih karunia tersebut dengan mengikuti petunjuk dalam rangkuman keseluruhan hukum Taurat seperti yang telah kita bicarakan di atas tadi, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Segenap hati, kata kunci, artinya menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Apakah kita membaca firman Tuhan, menempatkan firman-Nya itu di atas segala-galanya dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan di dalam perkataan kasihlah sesama manusia, tidak ada terdapat kata-kata yang lain. Kasih hanya jika dia mengasihimu. Tidak. Yesus mengatakan, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi orang yang mengutukmu. Lakukan sesuatu yang baik bagi orang yang menghinamu, mencaci makimu. Berdoalah, berkati mereka. Ini yang dikerjakan Yesus sebagai contoh, dan ini yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Yang lain-lainnya, Tuhan akan take care bagian kita kerjakan. Jika kita tidak hidup berdasarkan petunjuk rangkuman kasih karunia ini, maka kita akan hidup sesuai hukum Taurat. Betul kan? Itu yang terjadi. Jadi apa artinya berada di bawah kasih karunia? Untuk bebas dari hukumkah? Artinya adalah sekarang kita telah melihat Yesus sebagai teladan kita yang hidup di bumi, memanifestasikan sifat dan karakter Tuhan yang penuh kasih dengan begitu sempurna. Yesus berkata kepada Filipus dalam Yohanes 14 ayat 8-9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dengan perkataan lain, Yesus adalah kepenuhan dari Allah Bapa itu sendiri. Pertanyaan penting yang harus kita jawab adalah, apakah orang di sekitar kita telah melihat Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita telah mencerminkan karakter Allah yang penuh kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengingat bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah itu sendiri. Panggilan kita sekarang adalah untuk menunjukkan sifat dan karakter Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita diciptakan dalam gambarnya. Karena itu kita harus merefleksikan karakter yang Allah dan nilai-nilai yang terdapat dalam karakter Allah itu. Allah itu adalah kasih. Kita tahu apa yang kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26. Telah kita kutip tadi. Rencana awal Allah bagi manusia adalah untuk mencerminkan rupanya. Untuk memanifestasikan sifat dan karakternya.
Sekarang panggilan itu datang kepada kita sekalian yang telah mengalami kelahiran baru. Inilah sebabnya mengapa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Sehingga melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat menunjukkan sifat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan Tuhan terungkap dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertimbangkan tujuan Allah bagi Nabi Yeremia. Yeremia ayat 1 sampai Yeremia pasal 1 ayat yang kelima mengatakan sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah kenal dia. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Disinilah kepenuhan daripada Yesaya 46 ayat 10. Declaring the end from the beginning. Even before the story ever started, God knew the end. Ini kita lihat dalam Yeremia 1 ayat 5. Atau rencananya bagi Rasul Paulus misalnya. Dalam Galatia pasal yang pertama ayat 15 dan 16. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, ayat 16, berkenan menyatakan anaknya, yaitu Yesus Kristus di dalam aku, supaya aku, Paulus, memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Karena itulah karena ini adalah panggilan Allah yang diberikan secara spesifik kepada Rasul Paulus. Dikatakan tentang Raja Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Dia menggenapi apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. The purpose of God is being fulfilled in his life. Rencana Allah, tujuan Allah bagi Daud digenapi di dalam kehidupannya. Tuhan memiliki rencana tidak hanya untuk tokoh-tokoh terkenal seperti ini, tetapi untuk masing-masing kita dari generasi kita sendiri. Rencana yang telah Dia siapkan sebelumnya, bahwa kita harus berjalan di dalamnya sesuai dengan Efesus 2 ayat yang ke-10. Perhatian besar dan doa yang seharusnya kita panjatkan adalah agar Tuhan menggenapi rencananya bagi hidup kita. Adalah sebuah tragedi jika di hadapan tahta pengadilan Kristus kita menemukan bahwa kita tidak mendapatkan mahkota kebenaran dan kehidupan atau mahkota apa saja. Ada 7 mahkota seperti yang saya katakan yang lalu. Karena kita tidak memiliki atau tidak memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita ini. Tapi kita hanya memenuhi tujuan hidup kita sendiri demi keegoisan, demi kedagingan kita sendiri. Bagaimana kita menemukan dan menggenapi rencana Allah bagi hidup kita? Mari kita selidiki apa yang dikatakan Alkitab tentang rencana Allah bagi kita saat Allah itu menciptakan kita dalam rupa dan gambarnya. Telah kita bahas di atas tadi bahwa kita terpanggil untuk mencerminkan sifat dan karakter Allah yang penuh kasih, dan kita dipisahkan dari keinginan dunia ini untuk memenuhi rencana Allah dalam kehidupan kita ini, sehingga pada saatnya kita dapat hidup bersamanya di langit dan bumi baru, dan untuk memuliakan dan menikmati Dia selamanya sebagai piala anugerah dan kasih-Nya yang diberikannya kepada kita yang taat kepadanya. Yang lalu sudah kita bahas itu di dalam Wahyu 3 yang kelima. Tujuan-tujuan Allah ini bersifat umum dan berlaku bagi kita semua yang telah mengalami kelahiran baru di dalam Dia. Apapun jenis pekerjaan kita, apapun, dokterkah, lawyerkah, perawatkah, accountingkah, ibu rumah tanggakah, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, pedagangkah kita, apa saja, kita dapat menggenapi rencana dan tujuan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti yang tertulis dalam Lukas 3 ayat 12-14. Jadi bukan hanya pendeta atau hamba Tuhan atau penginjil. Bukan. Tapi setiap daripada kita dipanggil, apapun pekerjaan kita saya dipanggil untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Contoh, dalam Lukas 3 ayat 12-14 yang berkata sebagai berikut. Ada datang juga pemungut cukai. Orang yang bekerja sebagai pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Jadi jangan
melakukan tindakan-tindakan pemerasan, tindakan manipulasi, menipu, dan sebagainya ini mempergunakan apa yang ada pada kita sebagai pejabat. Sementara kita memanipulasikan, menyalahgunakan otoritas yang diberikan kepada kita oleh pemerintah atau oleh institusi-institusi. Jangan menyalahgunakan ini, karena pada saat kita menyalahgunakan posisi kita, kita tidak menggenapi panggilan Allah untuk menunjukkan karakter Allah yang penuh kasih itu. Setelah kita mengalami kelahiran baru di dalam Yesus, maka kita akan mengalami sebuah proses. Saya katakan proses untuk mencerminkan karakter Allah di dalam kehidupan kita. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai kita kembali berjumpa dengan Allah Bapa tersebut. Karena itulah Paulus berkata di dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12, saya kutip. Agar kita tetap mengerjakan keselamatan kita, agar kita dapat mencerminkan karakter Allah itu sendiri. Perlu diingat bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Namun setelah kita diselamatkan, kita perlu mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Dia mengatakan kalau dulu mencuri, jangan mencuri lagi. Berhenti mencuri, mulai bekerja. Bekerja dengan giat dengan tanganmu, hasilkan, dan tolong orang yang membutuhkan. Ini mencerminkan karakter Allah. Pertobatan yang menghasilkan buah pertobatan. Efesus 4 ayat 28 merupakan contoh konkret yang tertulis dalam Alkitab tentang bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan kita. Yang merupakan proses agar kita dapat mencerminkan karakter Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kutipkan Efesus 4 ayat 28 yang telah saya bahas barusan. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bukankah ini sebuah contoh dan teladan yang baik, di mana kita melihat sebuah progres yang nyata, di mana kita mengambil bagian untuk menyatakan rupa Allah dengan menampilkan karakter Allah yang peduli, yang baik, yang penuh dengan cinta kasih. Dalam summary saya, di dalam Yesus Kristus, Allah Bapa telah meriset tujuan awalnya yang telah dirusak oleh iblis melalui dosa. Kembali kepada tujuan awal, di mana manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah untuk mencerminkan karakter Allah yang sesungguhnya apapun pekerjaan kita yang telah saya bahas tadi. Karena hal ini adalah sebuah proses, mari bangun kembali setiap kali jatuh agar kita dapat memenangkan pertandingan ini dan kepada kita dianugerahkan mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, dan mahkota apapun pada saatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu bersyukur, berterima kasih karena firman-Mu telah ditaburkan. Biarlah firman itu bertumbuh di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam kehidupan kami. Jadikan kami ya Bapa, pelaku firman-Mu, agar kami dapat merefleksikan karakter Allah yang penuh kasih itu di dalam kehidupan kami dengan mengasihi Allah dengan segenap kekuatan jiwa dan tubuh kami, dan kemudian kami mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua-muanya ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan kita, buka pintu hati kita, dan terima berkat Tuhan. Biarlah Bapa yang penuh dengan kasih sayang ini memberkati kita sekalian dengan menyinari wajahnya atas kita sekalian, membimbing kita ke arah tenang, bahkan membaringkan kita di padang berumput hijau, menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Dan Ia akan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Dia berkati engkau saat engkau masuk, Dia berkati engkau saat engkau keluar, Dia berkati bakulmu, Dia berkati tempat adonanmu, Dia berkati kandunganmu, Dia berkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil. Dia berkati anggota keluargamu, Dia berkati dirimu sendiri. Dia berkati engkau saat masuk, Dia berkati engkau saat keluar. Dia berkati pekerjaanmu, Dia berkati rumah tanggamu, Dia berkati sekolahmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan biarlah kita boleh membuka waktu kita dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan bagi kita semua yang menerima berkat ini, berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Atas seizin Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati.
Tetap sehat dan jalankan protokol kesehatan. Amin.